Tuhan Yesus. Senang bisa menyapa Anda kembali pada saat ini dimanapun Anda berada. Pada saat ini Ibu Bapak, kita akan menggumuli sebuah tema menanti dalam sukacita, doa, dan bersyukur. Masih dalam suasana penantian, masuk dalam minggu Advent yang ketiga terakhir. Nanti minggu kita masuk ke minggu Advent yang keempat dalam suasana penantian. Tetapi kita diingatkan kembali untuk tetap berdoa, bersukacita, dan bersyukur. Firman Tuhan nanti akan sama-sama kita bahas dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Mari saya mengajak untuk kita semua menyiapkan bahan Alkitab kita dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala peristiwa yang boleh kami alami, untuk penantian yang pada saat ini Engkau beri kesempatan buat kami, dan juga untuk sukacita, untuk senantiasa melihat hal yang positif di balik semua peristiwa yang boleh kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami semua. Firman-Mu pada saat ini akan sama-sama kami gumuli. Biarlah Tuhan juga menolong kami supaya kami mengerti, memahami apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu ini. Hamba-Mu dalam kelemahan, keterbatasan, Tuhan juga yang menolong supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan 24 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sampai di sana, yang berbahagia tentu setiap kita yang mau mendengarkan, memelihara firman Tuhan, dan melakukannya. Maranatha. Menanti. Kita masih dalam suasana penantian. Saudara-saudara, kata menanti buat saya bukan hal yang asing. Setiap saat, setiap hari saya menantikan. Yang ada di belakang saya adalah tanaman yang saya semai, yang saya tabur, saya pelihara. Nah, saudara-saudara, untuk sampai kita bisa memetik misalnya ini tomat ini dan kita menikmatinya, enak juga. Tentu ada proses yang tidak sehari jadi. Proses yang terus-menerus harus saya jalani bersama dengan tanaman-tanaman ini. Saya menabur benih yang seperti ini benih tomat tadi. Saudara-saudara, dari benih ini lalu kemudian dibiarkan
dilihat, dipelihara, sampai cukup besar, lalu dipindahkan di pot yang lebih besar. Di dalamnya ada sesuatu yang saya lakukan. Menanti untuk berbuah. Menanti menghasilkan buah-buah yang seperti ini. Buat saya tentu bukan hal yang menjemukan. Tetapi ada saja setiap hari, setiap saat saya melakukan sesuatu. Percaya atau tidak, saya sering juga berkomunikasi. Saya melihat tanaman-tanaman ini, lalu kemudian saya menyapa. Tentu saya senang ketika mereka menampakkan pertumbuhan yang baik. Tetapi ketika ada sesuatu yang seperti ini pohonnya bolong-bolong, ada sesuatu di sana yang mengganggu, yaitu ulat-ulat kecil. Tentu kalau saya biarkan, maka ulat itu akan terus menggerogoti dan pada saatnya tanaman itu akan mati. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara, disitulah saya akan bertindak, lalu kemudian mengupayakan untuk membuang hama-hama yang ada ini. Lalu ketika melihat tanaman ada yang pertumbuhannya kurang bagus, maka yang terjadi adalah saya mencoba untuk melihat kembali, mengukur kembali kadar nutrisinya apakah sudah pas atau tidak. Tentu saja ketika nanti di ujungnya nanti menghasilkan sesuatu bisa berbuah, itulah yang membawa sukacita. Bu Bapa yang dikasih Tuhan, menanti bukan berarti kita berpangku tangan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita mengerjakannya dengan merawat, dengan sayang, dengan cinta kasih, maka yang terjadi adalah penantian itu tidak akan membosankan. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita semua untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dari bahan bacaan yang kita baca tadi adalah di bagian ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Ini sungguh luar biasa. Ada kata terpelihara, supaya nantinya tak bercacat. Saya membayangkan seperti saya merawat, memelihara tanaman saya. Terpelihara dengan baik, lalu nanti di ujungnya saya bisa menikmati hasil panen itu. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Nah, saudara-saudara, demikian pula dengan Anda dan saya pada saat kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ingat, kedatangannya kembali itu bukan berarti dalam misi seperti kedatangannya yang pertama itu untuk menyelamatkan, tapi pengakuan iman kita jelas. Kita ucapkan setiap minggu apa itu? Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, untuk menilai apakah kita ini kedapatan sempurna atau penuh dengan cacat. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu saya atau kita semua membahas tema tentang mungkinkah tak bercacat pada kedatangannya. Ya tentu kita sudah membahasnya. Kalau itu permintaan Tuhan,
Sangat mungkin itu terjadi. Mungkinkah saya berhasil dengan apa yang saya tanam? Saya optimis. Tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Saya memelihara. Tadi ada yang bolong-bolong, yang masih kecil. Itu karena ulat yang kecil-kecil itu yang mungkin tak terlihat. Maka sebelum ia mati, sebelum masih panjang masa panennya ini, saya akan mengupayakan sebisa mungkin supaya pohon ini, supaya tanaman saya ini terus akan sehat kembali. Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Paulus dalam apa yang kita baca ini adalah hal yang juga menarik buat kita. Bahwa kita diminta pada saat ini, mumpung nih ada kesempatan supaya nanti roh, tubuh, jiwa kita itu kudus, tak bercacat pada kedatangannya. Marilah pada saat ini kita gunakan kesempatan penantian ini dengan baik. Dengan cara apa? Kalau tadi tanaman, saya dengan terus memeriksa nutrisinya seperti apa, pupuknya bagaimana, lalu kemudian bagaimana pula dengan hama dan seterusnya. Dalam kehidupan kita banyak godaannya juga, banyak tantangannya. Maka Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika itu, bersukacitalah senantiasa, katanya. Kenapa Anda dan saya diminta untuk tetap bersukacita? Saudara-saudara, saya membayangkan ucapan Paulus ini bukan ia mengatakan bersukacita itu ketika ia dalam keadaan wah enak, hidup mewah, hidup dalam kekuasaan, enggak. Tapi justru dia dalam keadaan terpenjara. Dia mengatakan bersukacita, kenapa? Oleh karena dasar setiap orang percaya itu bersukacita karena Anda, saya, kita semua dikasihi Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Oleh karena cintanya Dia kepada Anda dan saya, Ia rela meninggalkan tahtanya itu. Ia rela menjadi manusia, hamba, sengsara, menderita, disalibkan. Itu bukti cintanya. Ada sebuah lagu, syairnya kurang lebih yang saya sayup-sayup dengar itu adalah, dicintai aku merasa sempurna. Bayangkan, dicintai oleh orang yang kita kagumi, kita sayangi, sudah merasa begitu bangga, sempurna. Apalagi Anda dan saya dicintai oleh Tuhan, pencipta alam semesta jagat raya ini. Cintanya luar biasa, bukan hanya basa-basi, bukan hanya gombal, tapi betul sudah dinyatakan itu. Maka harusnya bersukacita. Bersukacitalah. Lalu ada orang mengatakan, bagaimana kita bersukacita dengan kondisi, dengan keadaan yang pada saat ini menyulitkan kita? Saudara-saudara, betul kesulitan ada setiap saat, setiap hari. Namun sebenarnya kunci sukacita itu bukan ditentukan oleh hal-hal yang di luar kita. Maksudnya adalah oleh materi, oleh keadaan, situasi di sekeliling kita. Saya tetap mengacu kepada yang menulis surat ini, yaitu Paulus. Sukacitanya tidak tergantung pada dunia luar, pada kebebasan yang setiap orang rasakan. Tetapi justru dalam keadaan yang sulit, yang menderita, dia malah bersukacita. Kenapa? Oleh karena dia mengimani dia disayang oleh Tuhan. Tuhan begitu mencintainya. Nah, kalau Anda dan saya merasakan Tuhan begitu sayang, begitu mencintai Anda, maka disitulah dalam hati kita ada kegembiraan, ada sukacita yang meluap. Lalu yang kedua, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal.
Saudara-saudara, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya tentu, ketika kita merasakan sukacita, kita akan mengucap syukur. Ingat, dalam segala hal. Bukan karena Anda menang lotre misalnya, dapat bonus, lalu kemudian anak kita menyelesaikan sekolah, studi dengan nilai yang baik dan seterusnya. Keadaan kita sehat, rezeki banyak dan seterusnya. Tentu itu pun bagian dari sukacita. Namun dalam segala hal ini bukan berarti itu saja. Melainkan dalam suka duka kita. Kenapa? Tadi kuncinya adalah Anda dan saya disayang oleh Tuhan. Bersukacita. Maka haruslah senantiasa mengucap syukur. Lalu sebetulnya di tengah-tengahnya ini ada berdoa. Saudara-saudara, Anda dan saya diminta untuk terus berdoa kepada Tuhan dalam masa penantian ini. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan yang tak terbatas. Kita harus menjadikan doa itu ibaratnya, dulu Yohanes mengatakan doa itu adalah sarana kita untuk menyambung seperti carang anggur yang menempel dalam pokok anggur itu. Tidak ada jeda. Seharusnya kita mengingat Tuhan terus menerus. Kalau Tuhan mengingat kita, tak sedetik pun Ia melupakan kita. Mestinya yang terjadi adalah Anda dan saya pun demikian. Membangun kualitas doa yang baik. Dengan demikian, saya yakin dan percaya bahwa dalam menantikan Tuhan, maka kita akan senantiasa siap sedia. Kita akan berhasil nantinya menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan ketika menyambut kedatangan Kristus itu. Setiap hal boleh terjadi, boleh kita alami, namun ingat dan percayalah bahwa penantian kita tidak akan sia-sia ketika ketiga hal ini, bersyukur, sukacita, berdoa itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Kita akan menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian kita akan juga menyambut Dia dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Biarlah kita terus saat ini melanjutkan penantian kita untuk bersama-sama nanti bersukacita pada kedatangan Kristus. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sejenak kami boleh merenungkan bagian firman-Mu dalam suasana penantian Advent ini. Kiranya juga Tuhan menolong kami semua untuk terus tetap setia. Untuk terus bersyukur, bersukacita, berdoa. Itu yang akan mewarnai kehidupan kami. Lihatlah kami di tempat kami masing-masing dengan berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Tuhan yang menolong dan kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik karena Engkau mencintai kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku.
majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.